Stellar Transformations, episode 257. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di bawah pohon bunga hujan, Xuanxi sedang berdiskusi dengan Kaisar Yu. Saudara Feng Yu, kau pasti masih ingat tentang istana abadi Qingyu milik Qin Yu, kan? Xuanxi memasang ekspresi waspada di matanya. Terakhir kali, kita berdua bekerja sama tetapi tetap tidak mampu melukai istana abadi Qingyu sedikit pun. Mendengar Xuanxi menyebutkan istana abadi Qingyu, kelopak mata Kaisar Yu berkedut. Terakhir kali, 28 kaisar abadi telah mengepung istana abadi Qingyu selama 20 tahun penuh. Dia bahkan bergabung dengan Xuanxi dan melancarkan serangan terkuat mereka. Namun, mereka tetap tidak mampu menembus pertahanan istana abadi Qingyu. Justru karena mereka telah membuang begitu banyak waktu untuk itu, Qingyu mampu membuka lapisan ketiga atlas 10.000 binatang dan kemudian mengirimkan naga darah Ao Wuxu. Dalam satu pertempuran, hampir semua elit di bawah Kaisar Yu musnah sepenuhnya dan reputasinya jatuh ke titik terendah. Sier, istana abadi Qingyu itu sangat aneh. Saat itu, meskipun aku hanya seorang kaisar abadi tingkat 8, tetapi dengan aku bekerja sama denganmu dan bahkan menggunakan serangan pedang agung tak tertandingi, bahkan artefak ilahi biasa pun tidak akan mampu bertahan melawannya. Istana abadi Qingyu ini, aku juga kadang curiga bahwa bintik hijau itu mungkin sesuatu yang lain. Kata Kaisar Yu perlahan. Ada hal lain, tanya Xuanxi bingung. Mungkinkah ada istana abadi yang mampu menahan serangan gabungan kita? Kaisar Yu berpikir lama sebelum menggelengkan kepala dan menghela napas. Aku juga tidak mengerti. Hanya saja pertahanan istana abadi Qingyu benar-benar terlalu menakutkan. Bahkan aku yang sekarang telah mencapai tingkat 9 kaisar abadi, aku khawatir bahkan dengan kita berdua bergandengan tangan, masih akan sangat sulit bagi kita untuk menembus istana abadi Qingyu itu. Xuanxi mengangguk. Kejutan yang ditimbulkan oleh bintik hijau itu masih sangat jelas terpatri dalam pikiran mereka. Jika Qin Yu bersembunyi di istana abadi Qingyu, akan sangat sulit bagi kita untuk membunuhnya, kata Xuanxi dengan sungguh-sungguh. Kaisar Yu tertawa acuh tak acuh. Itulah mengapa dalam rencana kita untuk membunuh Qin Yu kali ini, aku telah memutuskan untuk membunuhnya dalam satu serangan. Saat ia mengatakan sampai bagian ini, tatapan Kaisar Yu menjadi tajam. Kita hanya bisa menggunakan satu serangan. Jika kita gagal membunuhnya dengan satu serangan, maka kita tidak akan memiliki kesempatan lain untuk menyerangnya. Serangan tunggal ini harus mencapai kekuatan tertinggi, dan pasti harus membunuh Qin Yu. Setelah mendengar sampai bagian ini, Xuanxi tersenyum. Serangan terkuat mereka, jika Qin Yu tidak bersembunyi di istana abadi Qingyu, maka dia tidak percaya bahwa dia mampu bertahan dari serangan mereka. Kita pasti akan berhasil kali ini. Kaisar Yu mengangkat kepalanya dan memandang ke arah bunga hujan yang seputih salju. Mari kita tinggalkan pulau kecil tak bernama tempat Kaisar Yu dan istrinya berdiskusi tentang cara menghadapi Qin Yu. Qin Yu dan Hou Fei telah dengan cepat melewati wilayah klan binatang dan memasuki wilayah klan naga. Kakak, kita sudah menempuh perjalanan selama ini, mari kita beristirahat sehari di planet ini, kata Hou Fei kepada Qin Yu tepat setelah ia keluar dari arai pengangkut antar bintang. Qin Yu mengangguk. Kita sudah melakukan perjalanan selama 6 hari berturut-turut sejak meninggalkan bintang awan giok, memang benar kita perlu beristirahat sekarang. Biasanya, Qin Yu dan Hou Fei akan keluar dari sebuah arai pengangkut antar bintang dan kemudian mengantre untuk yang berikutnya. Dengan begitu, mereka akan berpindah antar arai pengangkut antar bintang. Mengalami hari-hari yang kering dan membosankan selama 6 hari berturut-turut benar-benar sangat melelahkan. Di planet ini, Qin Yu dan Hou Fei sedang minum dan makan di sebuah restoran. Kemudian mereka menemukan tempat untuk menginap. Tempat yang mereka pilih adalah sebuah rumah besar berhalaman yang terletak di belakang restoran. Tempat itu bisa dianggap damai dan tenang. Malam hari, malam di planet ini diselimuti oleh bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Qin Yu dan Hou Fei duduk santai di dua kursi batu sambil minum dan mengobrol. Saat mereka berdua sedang mengobrol, Hou Fei tiba-tiba menjadi tegang. Dia membuka matanya lebar-lebar sambil menatap Qin Yu. Kakak,
Menurut apa yang kau katakan, sekarang setelah kau mencapai tahap akhir lubang kegelapan, bukankah kau harus menciptakan tahap-tahap selanjutnya lagi? Qin Yu mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang dipenuhi bintang. Dia telah menciptakan tahap ke-7 dan ke-8 dari transformasi bintang. Namun, bagaimana seharusnya tahap-tahap selanjutnya dari tahap lubang hitam? Qin Yu sama sekali tidak memiliki tujuan yang jelas untuk itu. Benar, aku harus terus menciptakan tahap-tahap selanjutnya, kata Qin Yu sambil menghela napas. Ekspresi Hou Fei berubah. Dia menatap Qin Yu dengan ekspresi serius dan berkata, "Kakak, apa yang akan terjadi jika kau gagal dalam kreasi tahap selanjutnya?" Sulit untuk mengatakannya. Jika saya tidak terus berlatih dan mengembangkan diri, maka kekuatan saya akan selamanya tetap pada level ini. Namun, jika saya terus berlatih dan mengembangkan diri, jika tahapan selanjutnya yang saya ciptakan ternyata salah, maka mungkin. Sebuah pemandangan muncul di benak Qin Yu, dunia pasta tepung di sisi lain saluran lubang hitam di dantiannya. Ruang sepanjang 2 hingga 3 meter yang menjadi miliknya, energinya mulai melonjak dengan hebat. Lubang hitamnya runtuh, jiwanya tercerai-berai. Meskipun adegan ini hanyalah imajinasi, namun tetap mungkin terjadi. Meskipun Qin Yu tidak menyebutkan apa yang mungkin terjadi jika dia gagal dalam pembuatan tahap selanjutnya, Hou Fei mampu menyimpulkan apa yang akan terjadi berdasarkan ekspresi Qin Yu. "Kakak, jika kau tidak yakin bisa menciptakan tahap selanjutnya, kau sama sekali tidak boleh menerobos ke tahap selanjutnya." Hou Fei meraih tangan Qin Yu. Kedua matanya yang cerdas menatap Qin Yu. "Kakak, jawab aku." Qin Yu terdiam, kehilangan kata-kata. Ledakan emosi datang dari hatinya. Tiba-tiba, Qin Yu tertawa. "Baiklah, Fei Fei, kau bisa tenang. Aku tidak akan gegabah. Aku juga tidak akan sembarangan menciptakan tahap selanjutnya kecuali aku yakin. Lagi pula, ada banyak cabang berbeda yang tersedia untuk tahap selanjutnya. Aku punya beberapa ide di benakku, tetapi aku masih belum sepenuhnya memutuskan. Suatu teknik baru, ada lebih dari satu cara untuk menciptakannya. Mungkin ada beberapa cara berbeda. Hanya saja ada cara tertentu yang terbaik di antara semua cara yang mungkin. Cara-cara lainnya mungkin sedikit kurang baik. Alam lubang hitam, apa tahap selanjutnya?" Qin Yu dapat memilih beberapa cara berbeda. Namun, masing-masing cara tersebut berbeda satu sama lain. Jika dia memilih salah satu, maka dia akan menciptakan panggung yang berbeda dari yang lain. Tentu saja, cara yang dia pilih mungkin juga merupakan jalan buntu yang mengarah pada bencana. "Kakak, tidak bisakah kau berhenti saja berlatih teknik transformasi bintang itu? Terlalu berbahaya untuk menciptakan teknik baru, jauh lebih aman untuk mengikuti jalan yang telah dibuat oleh para pendahulu." Hou Fei sedikit marah. Cangkir anggur di tangannya juga pecah dengan bunyi kaca. Qin Yu menggelengkan kepalanya. "Fei Fei, kau juga tahu tentang teknikku ini. Ini berbeda dari teknik yang kalian semua latih. Kalian semua berlatih dan mengolah Naschen Soul dan mampu berubah untuk berlatih dan mengolah teknik lain. Namun, transformasi bintang berbeda. Kecuali ada teknik yang cocok untukku, aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri untuk menciptakan teknik selanjutnya." Qin Yu tersenyum tenang. "Cukup, kakakmu bukan orang bodoh. Ayo, kita minum, kita masih harus melanjutkan perjalanan besok." Hou Fei menatap Qin Yu, dan pada akhirnya dia hanya bisa mengangguk. Dari sudut pandang Hou Fei, dia percaya bahwa Qin Yu menganggap hidup dan mati sebagai sesuatu yang terlalu ringan. Ia begitu acuh tak acuh, bahkan saudaranya pun khawatir, namun Qin Yu tetap tidak khawatir. Alam lubang hitam tahap akhir, ini sudah waktu terbaik untuk menciptakan alam selanjutnya. Planet inti wilayah klan naga, bintang kristal hijau. Bintang kristal hijau juga dapat dianggap sebagai planet eksotis di alam abadi, iblis, dan setan. Planet ini tidak dianggap besar, ukurannya hanya 1/10 dari planet biasa lainnya. Namun, 50% dari planet ini terdiri dari kristal hijau. 30%-nya ditutupi oleh sungai dan lautan. 20% sisanya berupa bebatuan, tanah, dan sebagainya. Saat dilihat dari luar angkasa, seluruh planet tampak berwarna hijau giok dan memancarkan cahaya yang menakjubkan. Hanya binatang suci tingkat tinggi klan naga, binatang suci super, dan para ahli yang telah mencapai tingkat kaisar beserta keluarga mereka yang diizinkan tinggal di dalam bintang kristal hijau.
Dengan demikian, populasi bintang kristal hijau sangat kecil. Mereka berkumpul di wilayah kecil bintang kristal hijau, seperti tinggal di sebuah desa. Kediaman Kaisar Naga tampak sangat biasa. Itu adalah rumah besar dengan halaman luas. TL, ini bagian yang sulit. Saya memutuskan untuk menerjemahkan Ting Yuan sebagai manor padahal sebenarnya bukan itu. Namun, saya merasa mungkin lebih baik menggambarkannya sebagai manor daripada halaman. Jadi saya rasa saya akan mengubahnya menjadi manor halaman sekarang. Kediaman Kaisar Naga adalah manor halaman besar di mana ada halaman di tengah dengan bangunan yang mengelilinginya di semua sisi. Bentuknya seperti ini. http://www.dixio.org/news1-1-news1207-1239.html. Saya juga menemukan wiki tentangnya, https://n.wikipedia.org/wiki-Siheyuan Wiki menerjemahkannya sebagai segi empat Cina, manor halaman terdengar lebih mudah. Maaf karena tidak menyebutkan ini dalam terjemahan sebelumnya. Saat ini, hanya ada 2 orang di seluruh halaman istana, Kaisar Naga Ao Fang dan Pangeran Ao Wuming. Sudah beberapa hari sejak Ao Wuming kembali ke klan naga. Wuming, ayo, bersulang. Wajah Kaisar Naga dipenuhi ekspresi ramah. Ao Wuming mengangguk dan mengangkat cangkir anggurnya. Ini adalah pertama kalinya dia minum bersama Kaisar Naga sejak dia kembali ke bintang kristal hijau. Wuming, sudah beberapa hari sejak kepulanganmu, aku tidak pernah mencarimu karena selama ini aku berpikir tentang bagaimana tepatnya aku harus memberitahumu. Kaisar Naga memasang ekspresi kesal dan tak berdaya. Ayahanda Kaisar, silakan bicara, saya akan mendengarkan, kata Wuming dengan lesu. Hubungan antara Kaisar Naga dan Ao Wuming sangat tegang. Kaisar Naga menatap Ao Wuming. Dia menghela napas dan berkata, Wuming, aku tahu kau marah padaku selama ini. Tapi kau sudah menikahi Lian Zhu, penentanganku pun akan sia-sia. Bukankah begitu? Ao Wuming mengangkat kepalanya untuk menatap Kaisar Naga. Aku menyukai Lian Zhu. Tidak ada yang bisa memisahkan Lian Zhu dan aku, termasuk ayahku. Tatapan Ao Wuming dipenuhi dengan kekeras-kepalaan dan keengganan mutlak untuk berkompromi. Kaisar Naga tersenyum getir. Baiklah, kau tidak perlu menatapku seperti itu. Alasan aku menemuimu hari ini adalah untuk membahas masalah pengunduran diriku denganmu. Pengunduran diri. Ao Wuming tampak sedikit terkejut. Kaisar Naga mengangguk dan berkata, Wuming, kau harus tahu bahwa aku telah berhenti di level Kaisar Iblis tingkat 8 untuk waktu yang sangat lama. Sekarang kau juga telah mencapai level Kaisar Iblis tingkat 7, dari kelihatannya, kurasa saat kau akan menembus ke level Kaisar Iblis tingkat 8 akan segera tiba. Wuming mengangguk. Wuming tahu bahwa ayah kekaisarannya telah lama berada di level Kaisar Iblis tingkat 8. Kedua putranya sekarang adalah Kaisar Iblis tingkat 7 dan Kaisar Iblis tingkat 8, namun sang ayah masih seorang Kaisar Iblis tingkat 8. Orang bisa membayangkan berapa lama Kaisar Naga bertahan di level Kaisar Iblis tingkat 8. Tingkat alam jiwaku sudah mencapai level 9 Kaisar Iblis sejak lama. Namun, demi klan naga, aku telah menggunakan harta warisan untuk menekan kekuatanku selama ini agar tidak mencapai level 9 Kaisar Iblis. Pada saat ini, wajah Ao Wuming menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, Kaisar Naga melanjutkan ucapannya. Namun, sekarang, kau dan Wuxu sama-sama telah mencapai tingkat yang tinggi. Selain itu, klan kita juga memiliki beberapa tetua untuk membantumu. Setelah kau menyelaraskan dirimu dengan harta warisan, kekuatanmu akan cukup untuk mengintimidasi semua kekuatan lainnya. Ayahanda Kaisar. Wuming membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Kaisar Naga melambaikan tangannya untuk menghentikan putranya, tersenyum dan berkata, dengarkan aku dulu. Begitu aku berhenti menekan kekuatanku dan mencapai Kaisar Iblis tingkat 9, akan sulit untuk menentukan kapan kesengsaraan ilahi akan datang. Mungkin 1000 tahun atau 10.000 tahun, sangat sulit untuk dipastikan. Menurut adat istiadat klan naga kita, begitu aku berhenti menekan kekuatanku dan mencapai Kaisar Iblis tingkat 9, saat aku menggunakan harta warisan dan melewati kesengsaraan ilahi, kau akan menjadi Kaisar Naga yang baru. Wuming, kau tidak akan menolaknya, kan? Wuming menarik napas dalam-dalam. Dia menatap ayahandanya, lalu mengangguk. Sebagai anak dari klan naga,
seseorang sudah pasti harus mempertimbangkan klan naga. Bagus sekali. Ekspresi sedikit sedih muncul di wajah Kaisar Naga. Wuming, aku tahu kau dan kakakmu menyimpan dendam padaku selama ini. Dendammu tidak terlalu buruk, namun kakakmu memiliki kebencian yang sangat besar padaku. Begitu besarnya sehingga dia bahkan membenci seluruh klan naga. Wuming, setelah aku berhenti menekan kekuatanku dan mencapai level 9 Kaisar Iblis, akan sangat sulit bagiku untuk mengetahui kapan aku akan melewati kesengsaraan ilahi dan naik ke alam ilahi. Meskipun kau agak keras kepala, setidaknya kau masih menganggapku sebagai ayahmu. Aku juga tidak meragukan kesetiaanmu terhadap klan naga. Hanya saja, kakakmu, aku benar-benar telah berbuat salah padanya. Bahkan bisa dikatakan seluruh klan naga telah berbuat salah padanya. Kaisar Naga menatap Wuming. Wuming, tahukah kau bahwa di seluruh klan naga, hanya kau yang memiliki hubungan baik dengan kakakmu? Apakah mungkin bagimu untuk memberi ayahmu kesempatan untuk bertemu dengan kakakmu Wuxu? Wuming tidak tahu harus menjawab bagaimana. Wuming masih ingat mata merah menyala milik kakak laki-lakinya ketika ia dengan marah meninggalkan klan naga. Kebencian di mata itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dihilangkan dengan air sungai sekalipun. Lupakan saja, lupakan saja. Kaisar Naga tersenyum. Wuming, kau juga tidak perlu mempersulit dirimu sendiri. Hanya saja kau juga harus melanjutkan latihanmu. Sangat sulit bagiku untuk mengatakan kapan aku akan menerima kesengsaraan ilahi setelah mencapai tingkat 9 Kaisar Iblis. Karena itu, kaulah yang akan memikul beban klan naga di masa depan. Aku tahu. Wuming mengangguk. Setelah itu, hubungan antara ayah dan anak sedikit membaik. Mungkin karena Wuming tahu bahwa ayahnya akan mencapai level 9 Kaisar Iblis dan naik tahta suatu hari nanti, sehingga ia memutuskan untuk menjadi sedikit lebih dekat dengan ayahnya. Hari kedua, Wuming berada di kediamannya sendiri. Lian Zhu, sebagai istrinya, juga tinggal di sana. Wuming sedang berbicara dengan Lian Zhu. Tiba-tiba, Wuming merasakan seseorang mengirimkan transmisi ke mutiara spiritual transmisinya. Dia segera mengeluarkan mutiara spiritual transmisi dan menyapunya dengan kesadaran iblisnya. Kakak Wuming, aku sudah sampai di wilayah klan naga. Seketika itu juga, Wuming tersenyum. Haha, jadi kau Qin Yu. Aku sedang berada di bintang kristal hijau, kapan kau akan datang? Kakak Wuming, Fei Fei dan aku harus menuju wilayah klan burung untuk mencari saudara ketiga kami. Kami berdua mengkhawatirkan saudara ketiga kami selama ini. Karena itu, untuk sementara kami tidak akan pergi ke bintang kristal hijau. Setelah kami menemukan saudara ketiga kami akan datang menemuimu. Qin Yu melanjutkan transmisinya. Kakak Wuming, aku yakin dengan kekuatan klan nagamu, kau pasti bisa menemukan di mana aku berada saat ini. Jika kau ingin menemui kakakmu Wuxu, kau bisa datang menemuiku. Kakak, Wuming sedikit terkejut. Qin Yu melanjutkan, ini adalah rute yang akan kita lalui bersama Hou Fei di wilayah klan naga. Jika kau ingin menemui kakakmu, silakan datang. Aku sudah membicarakan ini dengan Wuxu. Wuxu tidak keberatan. Bagus, aku pasti akan datang. Wuming bereaksi dan langsung menjawab. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia bertemu kakak laki-lakinya, Ao Wuxu. Qin Yu tiba-tiba mengirimkan transmisi lain. Oh, benar. Kakakmu Ao Wuxu telah mengatakan untuk tidak membawa ayahmu, Kaisar Naga Senior, bersamamu. Wuming sedikit terkejut. Dia teringat tentang apa yang dibicarakan Kaisar Naga dengannya kemarin. Baiklah kalau begitu, kakak Wuming, Fei Fei dan aku akan melanjutkan perjalanan kami. Setelah itu, Qin Yu memutuskan sambungan transmisi. Wuming duduk di atas kursi, bingung harus berbuat apa. Alisnya berkerut dalam. Ia merenung dalam hatinya, haruskah aku memberitahu ayahanda Kaisar tentang ini? Di daerah pegunungan yang terpencil, Qin Yu dan Hou Fei berada di sini. Di tempat ini terdapat arah air rahasia transmisi. Membawa arah air rahasia transmisi kemana-mana sungguh praktis. Qin Yu melambaikan tangannya dan mengambil arah air rahasia transmisi ke alam Jianglan. Dengan arah air rahasia transmisi, dia dapat berkomunikasi dengan orang lain kapan saja. Fei Fei, kita akan melanjutkan perjalanan menuju wilayah klan burung. Untuk sementara, jangan beristirahat di jalan. Tidak ada salahnya beristirahat setelah kita sampai di wilayah klan burung. Qin Yu menatap Hou Fei. Baiklah, setelah kita sampai di wilayah klan burung,
kita tentu perlu istirahat sejenak. Selain itu, setibanya di sana, kita juga harus meminta si Zan untuk menentukan lokasi burung berambut campuran itu, kata Ho Fei sambil tertawa. Segera setelah itu, kedua bersaudara itu melanjutkan perjalanan mereka, melakukan perjalanan siang dan malam. Rute yang mereka tentukan adalah melintasi seluruh wilayah klan naga dan tiba di planet perbatasan wilayah klan burung, bintang burung kuning. Namun, Qin Yu dan Ho Fei tidak tahu bahwa setiap kali mereka melewati arai pengirim antar bintang, selalu ada seseorang yang mengirimkan informasi. Perjalanan mereka sepenuhnya dipantau oleh Kaisar Yu dan Kaisar Mistik.